warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Wilki Rifkian Fi, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang yang bekerjasama dalam pembuatan video kali ini. So, langsung aja, ini adalah video presentasi dari kelompok kami. Di sini saya Wulan Amalia Pangestu akan menjelaskan poin-poin penting dalam pendahuluan. Yang pertama ada pentingnya bahasa Indonesia dalam komunikasi olahraga. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang menghubungkan beragam bahasa dan budaya di Indonesia. Selain itu, peran bahasa Indonesia dalam mendukung kerjasama tim dan interaksi yang efektif dalam olahraga. Yang kedua ada tantangan komunikasi dalam tim multibudaya. Perbedaan latar belakang budaya dan bahasa sering menjadi kendala komunikasi di antara atlet. Selain itu, kesalahpahaman akibat perbedaan bahasa dapat mempengaruhi kinerja tim di lapangan. Yang ketiga ada peran bahasa Indonesia dalam interaksi eksternal. Bahasa Indonesia penting dalam interaksi atlet dengan media, pejabat, dan masyarakat itu, dan membantu membangun citra positif olahraga Indonesia di tingkat nasional dan internasional. Yang keempat, ada peluang untuk meningkatkan pemahaman dan solidaritas. Bahasa Indonesia sebagai sarana memperkuat hubungan sosial antar atlet dan membangun solidaritas dalam tim. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia yang inklusif dapat mengurangi kesenjangan komunikasi di antara atlet dari berbagai latar belakang. Dan yang terakhir, ada kesenjangan dalam kajian bahasa Indonesia di dunia olahraga. Belum banyak penelitian tentang peran bahasa Indonesia dalam konteks komunikasi olahraga. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan menyempurnakan hal tersebut dengan mengeksplorasi dampak penggunaan bahasa Indonesia terhadap kinerja olahraga nasional. Saya Imelda Rahel dengan NIM 2400365. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode penelitian yang kelompok kami buat. Yang pertama ada definisi. Definisi penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mempelajari kondisi alami dan perilaku manusia. Dalam penelitian ini, peneliti berperan langsung sebagai pengamat dan pengumpulan data, seperti yang dijelaskan oleh Sugiana. Yang kedua, ada tujuan dari penelitian kualitatif. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk menggali informasi yang mendalam. Kita ingin memahami makna di balik tindakan dan pengalaman orang, bukan hanya angka atau statistik. Ini membantu kita mendapat wawasan yang lebih kaya tentang fenomena sosial. Lalu, ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, kami menggunakan wawancara tidak struktur. Memungkinkan responder berbicara dengan bebas tentang pengalaman mereka. Ini memberikan kita informasi yang lebih mendalam dan beragam. Analisis data kualitatif. Setelah mengumpulkan data, kita perlu menganalisisnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis digunakan dengan mencari pola atau tema dari jawaban yang diberikan. Ini membantu kita memahami inti dari apa yang dikatakan responder. Untuk memastikan data yang kita kumpulkan akurat, kita bisa menggunakan metode seperti wawancara tidak terstruktur. Kita juga bisa meminta responder untuk memverifikasi hasil wawancara agar sesuai dengan apa yang mereka maksud. Nah, secara keseluruhan, penelitian kualitatif sangat berguna untuk memahami kompleksitas kehidupan manusia. Dengan pendekatan ini, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan relevan tentang pengalaman orang-orang.
Peran bahasa Indonesia dalam olahraga. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi utama dalam interaksi sehari-hari oleh atlet dan pelatih, membantu menciptakan komunikasi yang efektif dan harmonis. Penting untuk kerjasama, tim, dan pendidikan karakter. Dampak positif komunikasi yang efektif, meningkatkan pemahaman terhadap instruksi pelatih dan pelaksanaan strategi permainan, mengurangi resiko kesalahpahaman dan meningkatkan performa tim, terutama dalam situasi penuh tekanan. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu budaya, berfungsi sebagai medium yang menyatukan atlet dari berbagai latar belakang budaya dan bahasa daerah, mengurangi kesenjangan komunikasi dan memperkuat solidaritas tim. Tantangan era digital, atlet membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik, tidak hanya di lapangan, tetapi juga dalam interaksi online dan media sosial. Keterampilan komunikasi dalam bahasa Indonesia membantu membangun citra diri yang positif dan hubungan yang kuat dengan masyarakat serta media. Saya Cadik Amalia dengan NIM 2400060 akan melanjutkan hasil dari penelitian kami. Yang kelima, bahasa Indonesia untuk promosi budaya dan olahraga. Itu memperkenalkan nilai-nilai budaya lokal kepada dunia atlet melalui kisah atlet, meningkatkan pengakuan dan dukungan terhadap olahraga nasional. Yang keenam, ada pentingnya pelatihan komunikasi. Pelatihan menekankan pentingnya pelatihan komunikasi terstruktur untuk atlet dan pelatih yang efektif sangat diperlakukan untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia dalam tim olahraga. Yang ketujuh, ada kontribusi pada literasi olahraga. Penelitian ini menghubungkan komunikasi dengan performa atlet, memberikan dimensi baru yang jarang dibahas, memberikan rekomendasi kepada institusi olahraga dengan mengembangkan program pelatihan komunikasi yang dapat mendukung prestasi atlet. Perkenalkan, nama saya Sultan Ruansyah dengan NIM 2400691. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari artikel ini. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pemersatu yang menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi antara atlet dari berbagai daerah yang memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Ini memungkinkan mereka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan lebih baik. Selanjutnya, pentingnya komunikasi efektif. Komunikasi yang jelas dan efektif antara atlet, pelatih, dan staf teknis sangat penting untuk mencapai kesuksesan tim. Pemahaman yang sama terhadap instruksi pelatih dan strategi permainan dapat meningkatkan kinerja atlet di lapangan. Selanjutnya, tentang komunikasi. Perbedaan budaya dan bahasa dapat menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi. Atlet yang berasal dari daerah dengan bahasa lokal yang kuat mungkin mengalami kesulitan saat menggunakan bahasa Indonesia, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan mengganggu kerja satu tim. Selanjutnya, pengaruh era digital. Dalam era digital, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif melalui media sosial dan platform online menjadi semakin penting. Meskipun teknologi memfasilitasi komunikasi, banyak atlet masih kesulitan untuk menyampaikan pesan dengan jelas secara digital yang dapat mempengaruhi citra mereka. Selanjutnya, hubungan dengan media dan publik. Atlet yang mampu berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia tidak hanya dapat meningkatkan citra pribadi mereka, tetapi juga menarik dukungan publik untuk olahraga yang mereka geluti. Komunikasi yang baik dapat memperkuat hubungan atlet dengan media yang penting untuk membangun reputasi mereka. Pendidikan dan pelatihan bahasa. Diperlukan program pelatihan komunikasi yang terstruktur untuk membantu atlet dan melatih meningkatkan kemampuan berbahasa mereka. Pelatih ini dapat mencakup teknik komunikasi yang efektif dalam situasi olahraga sehingga atlet lebih siap berinteraksi di dalam dan di luar lapangan. Selanjutnya, solidaritas dan kerja sama satu tim. Bahasa Indonesia membantu membangun hubungan yang lebih baik antara atlet dengan latar belakang yang beragam. Komunikasi yang baik menciptakan suasana satu tim harmonis yang penting untuk meningkatkan kerjasama dan saling mendukung selama latihan dan kompetisi. Rekomendasi untuk penelitian. Selanjutnya,
Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi strategi yang dapat meningkatkan keterampilan komunikasi atlet, fokus pada dampak komunikasi yang baik terhadap prestasi tim dan citra olahraga nasional juga penting untuk kemajuan olahraga di Indonesia. Dengan memahami poin-poin ini, kita dapat melihat betapa pentingnya peran bahasa Indonesia dalam mendukung komunikasi dan kolaborasi yang efektif di dunia olahraga. Perkenalkan, nama saya Faiz Musaki dengan NIM 2400968. Kesimpulannya, 1. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu, yaitu bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam menyatukan atlet dari berbagai latar belakang budaya, memperkuat komunikasi, dan meningkatkan kerjasama tim. 2. Komunikasi efektif meningkatkan performa tim, yaitu komunikasi yang baik dapat mencegah kesalahpahaman dan mendorong tim untuk tampil optimal dalam setiap pertandingan. 3. Tentang komunikasi. Perbedaan bahasa daerah dan kurangnya pelatih komunikasi menjadi hambatan utama yang perlu diatasi. 4. Kemampuan bahasa Indonesia membangun citra positif, yaitu penguasaan bahasa Indonesia yang baik tidak hanya mendukung interaksi sehari-hari, tetapi juga membantu atlet membentuk citra profesional di era digital. Selanjutnya ada rekomendasi. 1. Mengadakan program pelatihan komunikasi bagi atlet dan pelatih secara terstruktur. Misalnya menyelenggarakan pelatihan terorganisir untuk meningkatkan kemampuan komunikasi atlet dan pelatih agar lebih efektif dalam menyampaikan strategi dan instruksi. 2. Peran bahasa Indonesia dalam komunikasi antar tim olahraga. Misalnya meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi utama dalam tim untuk membangun kebersamaan dan keselarasan. 3. Mengembangkan metode komunikasi yang inklusif untuk mengatasi perbedaan bahasa, yaitu merancang teknik komunikasi yang dapat menjembatani perbedaan bahasa, seperti penggunaan isyarat, visual, atau bahasa universal. 4. Untuk penelitian lebih lanjut tentang strategi komunikasi dan kontribusinya terhadap prestasi olahraga, yaitu mengkaji bagaimana komunikasi yang efektif dapat mempengaruhi performa tim dan peserta atlet dalam kompetisi.